Babat Mbah Paku Jati. Abad ke-18 adalah abad yang penuh dengan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Bangsa bule ini berhasil mencengkram Indonesia selama 350 tahun. Hasil bumi tanah air kita banyak ditransfer ke negara leluhurnya, sedangkan bangsa kita sebagai bangsa yang dijajah harus menderita, sehingga sangat tepat kalau kita seperti tikus mati dalam lumbung padi. Pada abad itulah bermunculan bagaikan jamur di musim kemarau pahlawan-pahlawan bangsa yang ingin memperjuangkan nasib bangsanya untuk mengusir para penjajah. Namun segala perjuangan itu belum pernah menunjukkan hasil yang gemilang. Padahal tokoh-tokoh pahlawan kita kebanyakan terdiri dari orang-orang yang berilmu tinggi. Tubuhnya tak mempan peluru dan sangat menguasai medan pertempuran. Sejak dari ujung pulau Sumatera yang terkenal dengan pahlawannya yang bernama Cut Nyadin, Tengku Umar, Imam Bonjol, dan sebagainya, hingga tokoh-tokoh perjuangan di Pulau Jawa seperti Pangeran Diponegoro, Untung Suropati, dan lain sebagainya. Juga pahlawan-pahlawan kita dari Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, dan lain sebagainya. Apakah penyebab utama dari berbagai kegagalan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah belum terciptanya rasa persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa. Kalau saja para pahlawan kita itu pada zaman tersebut bersatu, maka bukan mustahil kalau dapat mengusir penjajah dengan cepat. Rasa persatuan dan kesatuan ini harus kita pupuk sebagai modal untuk menangkal berbagai jenis penjajahan, kebodohan, dan kemiskinan. Konon di sebuah daerah yang bernama Jati di Cirebon, hiduplah seorang ajengan bernama Aryo Yuwono atau Mbah Paku Jati. Beliau memiliki ilmu yang tinggi khususnya dalam ilmu agama Islam. Dengan ilmu itulah beliau ingin menyebarkan ke berbagai tempat yang Islamnya belum berkembang. Dengan bekal ilmu Islamnya itu juga beliau sangat mendambakan kedamaian sejati antar sesama manusia. Dengan bekal seadanya disertai oleh anak dan istrinya, ajengan muda itu mulai melangkah kakinya menuju arah timur. Perjalanan mereka sangatlah berat. Mereka harus menempuh hutan lebat, jurang terjal, dan berbagai binatang buas yang masih banyak berkeliaran siap memangsa manusia yang tidak waspada. Namun tekadnya yang bulat disertai oleh semangat jihad yang tinggi, dibarengi pula oleh gema takbir akbar yang bergema dalam hati sanubarinya. Ajengan kita ini terus melanjutkan perjalanan hingga tiba di suatu kawasan yang diperkirakan pantas untuk dihuni oleh beliau dan keluarganya. Dengan tekun dan semangat yang tinggi, ajengan itu mulai membuka hutan, membabat pohon-pohon besar, dan mendirikan sebuah rumah. Selain mendirikan rumah, beliau juga membuka tanah untuk berkebun dan bersawah. Beberapa bulan kemudian, berita tentang pembukaan kawasan baru itu terdengar oleh warga lain yang hidup di luar kawasan ajengan kita. Mendengar daerah baru itu cukup makmur, mereka berbondong-bondong membawa keluarga untuk mengadu nasib. Daerah yang semula hanya berupa hutan lebat dan penuh binatang buas itu kini bagaikan disulap menjadi sebuah desa yang makmur, aman, dan dipimpin oleh seorang ajengan yang rendah hati dan berilmu tinggi. Pada saat yang tepat, ajengan kita itu mendirikan sebuah padepokan. Tak jauh dari tempat itu didirikan pula sebuah surau tempat ajengan itu menjalankan ibadah 5 waktunya. Juga tempat sang ajengan menularkan ilmu agama Islamnya pada para pengikutnya. Pada mulanya hanya 1-2 orang yang datang berguru, namun rupanya Allah telah menakdirkan tempat itu sebagai sebuah sumber ilmu yang dalam waktu singkat berkembang sehingga santrinya berdatangan dari berbagai pelosok penjuru desa. Ada yang menetap dan ada pula yang datang pulang ke rumah setelah menimba ilmu dari sang ajengan.
Desa yang dipimpin oleh ajengan pendatang dari daerah Cirebon itu kini menjelma menjadi sebuah desa yang makmur, aman, dan hampir seluruh penduduknya merupakan kelompok muslim yang taat menjalankan ibadahnya. Pada saat itulah sang ajengan berniat untuk meneruskan muhibah dakwahnya ke tempat lain, tempat arah timur lagi. Sebelum meninggalkan desa itu, sang ajengan menyerahkan tampuk pimpinan kepada seseorang yang sangat dipercaya dapat meneruskan perjuangannya. Setelah mengukuhkan kedudukan penggantinya, sang ajengan berkata penuh wibawa pada penduduk yang ikut menyaksikan. Sebagai kenang-kenangan, maka desa yang sejak dulu belum punya nama ini saya namakan Sidorejo. Dalam kata-kata perpisahannya, sang ajengan banyak memberikan petuah dan wejangan yang berguna untuk menempuh perjalanan hidup dari dunia hingga akhirat. Tak sedikit warga yang meneteskan air mata, menahan haru yang mengganjal dalam hatinya. Di tengah-tengah sang ajengan memberikan wejangan, tiba-tiba tanpa diketahui dari mana arahnya muncul seekor singa bertubuh besar dan rambutnya terjurai lepas. Singa jantan itu berjalan dengan tenang menuju ke arah tempat sang ajengan memberikan wejangan. Sikap sang ajengan yang bijak itu memandangi singa dengan sikap tenang pula. Padahal di tempat lain ada kekhawatiran kalau terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Gontai langkah sang singa akhirnya terhenti tepat di hadapan sang guru. Seperti layaknya manusia, singa jantan itu seolah ikut mendengarkan wejangan sang ajengan. Dengan hati tabah dan tegar, sang ajengan meneruskan wejangannya seolah tidak ada apa-apa. Pada waktu itulah terlihat suasana yang sangat sepi. Semua menahan nafas menyaksikan pemandangan yang aneh selama hidup baru dialaminya. Yang terdengar satu-satunya adalah suara sang guru yang dengan wibawa membawakan wejangannya. Ketika wejangan sang ajengan berakhir, sang singa menghampiri sang ajengan. Mukanya menunduk dan sebentar-sebentar melihat kepala sang singa mengangguk-angguk, seolah sedang melakukan komunikasi dengan sang ajengan. Singa itu berhenti tepat di kaki sang ajengan. Dan pada saat itulah sang ajengan mengusap kepala sang singa sambil mengucap, "Ya, aku terima pengabdian dirimu padaku." Kemudian singa itu bersimpuh dan mencium kaki sang ajengan. Setelah itu singa itu berdiri, mulutnya mengaum keras serta berjalan sembari mengibas-ngibas ekornya mengelilingi para murid sang ajengan. Murid-murid sang ajengan cuma terengah-engah, penuh kekaguman tanpa mengerti apa yang diinginkan sang singa. Dengan tenang sang ajengan berbicara, "Tidak perlu takut, singa ini beritikat baik. Dia ingin mengabdi padaku dan rupanya dia ingin berpamitan kembali ke asalnya. Sewaktu-waktu kalau diperlukan aku bisa menghubunginya dan dia akan membantuku kalau memang bantuan itu aku perlukan." Hingga kini Sidorejo merupakan daerah makmur yang berada di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sang ajengan yang kemudian hari sangat terkenal dengan julukan Mbah Paku Jati kini melanjutkan perjalanannya. Kebetulan pada saat itu musim kemarau, sehingga banyak tumbuhan yang mati. Di sana-sini tampak pemandangan kering kerontang. Sang mentari memancarkan cahayanya ke atas bumi. Mbah Paku Jati dan keluarganya beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Dari kejauhan nampak bias fatamorgana, sebuah tipuan pandangan mata seolah-olah di kejauhan itu terbentang sebuah sungai yang penuh dengan air yang sejuk dan segar. Tiba-tiba istri Mbah Paku Jati berkata, "Kita harus mencari air minum, sebab persediaan air kita telah habis. Aku merasa haus sekali, tolong carikan minum." Mbah Paku Jati berpikir sejenak. Terbayang olehnya daun-daun yang kering, tanah-tanah yang retak akibat kemarau yang panjang.
Dia pikir untuk mencari air di saat seperti itu sangatlah sia-sia. Apalagi dalam perjalanannya selama ini tidak pernah menemukan sumber air. Dengan sikap tafakur, Bapak Kujati bersimpah menghadap arah kiblat. Tampak mulutnya berkomat-kamit membaca mantra. Ternyata dia sedang berdoa agar kesulitan yang dia hadapi, yaitu sulitnya mendapat air, dapat segera teratasi. Berkat doanya yang makbul, dalam waktu yang tidak lama tampak di langit mendung tebal berarak diiringi oleh bunyi petir bersahutan. Seketika itu juga hujan turun dengan sangat lebat. Saking lebatnya sehingga tempat di sekitar Bapak Kujati dan keluarganya secara pelan-pelan dipenuhi oleh air. Tak lama kemudian tempat itu menjelma menjadi sebuah danau kecil yang bentuknya seperti sebuah kedung. Di kemudian hari tempat itu terkenal dengan nama Kedung Jati. Daerah yang kini menjadi sebuah pemukiman itu hingga saat ini masih ada. Letaknya di sebelah timur Ambarawa, Jawa Tengah. Di tempat itu pula Bapak Kujati beserta keluarganya sempat bermukim beberapa lama. Namun beliau tidak menetap seperti yang beliau lakukan di Sidorejo. Mungkin ini ada pertimbangan lain yang harus diputuskan di tempat itu. Juga kendati tidak terlalu lama, namun Bapak Kujati sempat menanamkan tonggak agama ilahi. Setelah menemukan tempat yang dirasa cocok, Bapak Kujati dan keluarganya berhenti, dan di tempat yang masih bersujud rimba belantara itu kembali tokoh kita ini mendirikan pemukiman baru. Ternyata tempat itu berada di bawah kekuasaan Kabupaten Kebumen. Di tempat itu beliau memutuskan untuk mendirikan padepokan seperti yang pernah beliau lakukan di Sidorejo. Nama yang terkenal itu cepat menyebar sehingga tidak terlalu lama pondokan beliau yang semula sepi kini dipenuhi oleh santri yang ingin menimba ilmu dari Sang Ajengan. Misi Sang Ajengan berjalan lancar sehingga tidak perlu waktu lama di tempat itu. Bapak Kujati belum merasa puas kalau ilmunya belum berkembang merata. Hidupnya seolah penuh dengan perjuangan yang syarat dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika beliau menyatakan niatnya untuk meneruskan pengembaraannya di hadapan murid-murid, tiba-tiba dua orang bersaudara yang begitu setia terhadap gurunya bangkit dari duduknya serentak menyatakan ikut mengembara bersama gurunya. Dua muridnya tersebut bernama Mukio dan Karismo. Rombongan Bapak Kujati yang semula hanya terdiri dari 3 orang, yaitu Bapak Kujati, istri, dan seorang putra laki-lakinya yang bernama Bulkio, ini menjadi 5 orang. Pada hari yang telah ditetapkan, rombongan kecil itu berangkat ke arah timur hingga tiba di suatu tempat dekat dengan kota Trenggalek, Jawa Timur. Rata-rata penduduk di situ belum memeluk agama Islam, sehingga Sang Ajengan memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan mendirikan padepokan di tempat itu. Konon di tempat Sang Ajengan menanamkan ilmunya terdapat peninggalan bekas tempat duduk ke-5 orang itu, yaitu tempat duduk yang terbuat dari batu. Hingga kini ke-5 batu itu masih ada, tapi tidak ada yang merawatnya. Kata orang dekat batu berada, ke-5 batu itu tidak mau diganggu. Ada cerita ketika dibuat jalan, batu itu termasuk jalur yang akan dijadikan jalan. Terpaksa oleh penduduk batu itu dipindahkan ke tempat lain. Namun apa yang terjadi? Saat akan dimulai pembuatan jalan itu, ternyata ke-5 batu itu masih tegar di tempatnya, padahal mereka merasa telah memindahkan ke tempat lain. Dipindahkan lagi, tapi kembali lagi, sehingga ditetapkan agar ke-5 batu itu tetap di tempat semula. Hingga saat ini tempat itu masih ada dan di kemudian hari semakin berkembang penduduknya. Ke-5 batu keramat itu merupakan kenangan indah peninggalan Bapak Kujati, dan nama desa itu pun terkenal dengan sebutan Watulimo. Dalam perjalanan berikutnya kembali Mbah Jati menempuh hutan belantara.
malang tak dapat ditolak, mujur pun tak dapat diraih. Tiba-tiba muncul bagaikan siluman beberapa sosok manusia bertapang jahat. Mereka menghadang perjalanan sang ajengan dan rombongannya. Dugaan Mbah Pakujati tentang niat jahat mereka menjadi kenyataan. Orang jahat itu menghardik dengan suara keras dan menyuruh agar Mbah Pakujati menyerahkan barang bawaannya. Mbah Pakujati tidak mau menyerah begitu saja. Dibantu kedua muridnya, beliau menghadapi para penjahat itu. Istri dan anaknya disuruh menunggu di suatu tempat, dan ketiga orang itu tanpa khawatir sedikit pun membela kehormatan dirinya. Tak lama kemudian terdengar suara saling menantang. Perkelahian pun tak terhindarkan. Ternyata keberingasan para penjahat itu tidak sehebat sesumbarnya yang seolah-olah mampu memecahkan besi batangan. Begal-begal itu tidak dapat dilimbuhkan dan tiga penjahat itu tewas terkapar di tanah. Ketiga mayat penjahat itu dibiarkan tergeletak dan lambat laun mengering sehingga di tempat itu kemudian hari terkenal dengan nama Kletek atau Kering, berada di kawasan Madiun. Di antara ketiga penjahat itu ternyata masih ada lagi yang bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Dia sangat ketakutan tatkala ketiga temannya dengan mudah dibantai oleh Mbah Pakwaji dan kedua temannya. Penjahat itu pun gemetar sekejur tubuhnya dan tanpa rasa terkencing-kencing di celananya. Ketika Mbah Pakujati akan meneruskan perjalanannya, laki-laki penuh ketakutan itu keluar dari persembunyian dan dengan suara mengiba meminta ampun dan bersedia menjadi salah seorang pengikut sang ajengan. Laki-laki itu bernama R. Ruswadi, berasal dari kerajaan Mataram. Mbah Pakujati yang memang berwatak arif itu dengan senang menerima R. Ruswadi menjadi salah seorang pengikutnya. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan hingga berbulan-bulan dan akhirnya tiba di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon maja. Mereka merasa lapar dan haus. Tidak ada pohon lain yang tumbuh selain pohon maja itu. Rasa buah itu sangat pahit, tapi tidak ada pilihan lain selain buah maja itu yang harus menjadi santapan mereka. Dengan senyum penuh wibawa, Mbah Pakujati berkata, "Kita harus makan demi untuk melanjutkan hidup kita. Sekarang tidak ada jenis makanan lain selain maja ini yang siap untuk mengganjal perut kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan makanan ini. Marilah kita bersama-sama makan buah ini. Sebelumnya seperti biasa kita harus berdoa dulu sebelum makan." Para pengikut sang ajeng pun masing-masing menenteng buah maja. Mata mereka seolah tak lepas memandangi buah pahit di tangannya. Dengan tenggorokan naik turun, dalam hati membayangkan betapa pahitnya makanan yang harus mereka nikmati hari itu. Tapi sebagai seorang murid yang setia harus patuh dan tunduk pada perintah guru. Terdengar doa dibaca dan para pengikut Mbah Pakwaji itu pun mengamini dengan khusyuk. Setelah doa berakhir, masing-masing orang membelah buah maja yang tergenggam di tangannya. Dengan menahan nafas agar rasa pahit maja tidak terlalu menyengat lidahnya, mereka kemudian mulai melahap. Suatu keajaiban terjadi. Bukan rasa pahit yang mereka rasakan, tetapi sebaliknya. Buah yang seperti putra wali itu berubah menjadi manis dan lezat rasanya. Wajah yang semula cemberut kini berubah berseri-seri sembari menikmati buah maja. Mereka merasa sangat kagum atas kesaktian Mbah Pakujati. Sejak saat itu, daerah di mana mereka makan buah ajaib itu menamakan Mojosari, buah maja yang manis. Setelah perut mereka merasa kenyang, mereka istirahat sejenak dan tidak lama kemudian meneruskan perjalanan. Ternyata kini mereka harus melalui daerah yang sangat tandus, tanaman yang tumbuh tidak terlihat segar melainkan kering, ditambah lagi hujan lama yang belum turun. Tanah-tanah sawah retak. Sementara itu mereka belum menemukan rumah yang bisa disinggahi.
Tiba-tiba mereka kepergok barisan kompeni Belanda yang sedang mengadakan patroli. Bapak Kujati mengatur siasat agar luput dari kejaran Belanda. Mereka tidak mungkin melawan karena jumlah mereka serta persenjataan mereka tidak sebanding dengan serdadu Belanda yang lebih lengkap. Rombongan Bapak Kujati yang hanya terdiri dari beberapa orang itu berusaha untuk segera meninggalkan daerah itu dengan cara bersembunyi-sembunyi. Berkali-kali mereka hampir tertangkap, sehingga Bapak Kujati agak kewalahan. Dalam batin beliau berkata, "Kemana lagi kita akan mencari jalan, sedangkan jalan sudah tertutup." Sejenak Bapak Kujati duduk termenung sambil mohon petunjuk kepada Allah, satu-satunya cara yang harus mereka tempuh. Akhirnya mereka tiba di tepi sebuah sungai yang airnya cukup dalam dan lebar. Mau kembali tidak mungkin, sebab khawatir disergap rombongan kompeni yang lebih banyak jumlahnya. Sekali lagi Bapak Kujati duduk sambil mengheningkan cipta. Tiba-tiba dari permukaan air muncul kepala seekor buaya yang sangat besar. Para pengikut Bapak Kujati terkejut dan hampir saja lari berhamburan. Kalau saja Bapak Kujati tidak segera menghalangi niat mereka. Dengan hati tenang, Bapak Kujati berkata kepada sang buaya yang berada di tepian sungai, "Wahai Kisanak, aku tahu kedatanganmu ke sini tidak lain adalah untuk membantu kami. Kalau memang itu kehendakmu, tolong panggil teman-temanmu agar dapat membantu kami menyeberang ke sana." Buaya itu pun kembali menyelam, dan tidak lama kemudian datang kembali bersama teman-temannya. Buaya-buaya itu berbaris mulai dari tepi yang satu ke tepi yang lain. Pengikut-pengikut Bapak Kujati disuruh berjalan lebih dahulu melalui punggung buaya yang sudah siap menyeberangkan mereka. Pada mulanya mereka merasa takut, tetapi Bapak Kujati berkata, "Kalian tidak perlu takut. Buaya-buaya ini tidak akan mengganggu kita. Mereka sengaja datang ke sini untuk membantu kita supaya terhindar dari kerajaan Belanda." Setelah semuanya menyeberang, Bapak Kujati terakhir mengikuti dari belakang. Satu persatu kepala buaya pun itu diusap oleh tangan Bapak Kujati. Tampak sekali buaya-buaya itu seakan-akan ikut gembira telah menolong manusia yang mereka anggap sebagai orang berilmu tinggi dan penuh wibawa. Setelah sampai darat, Bapak Kujati mengucapkan terima kasih, dan rombongan binatang ganas itu pun menyelam kembali ke asalnya. Mereka merasa berutang budi pada binatang-binatang itu, sebab tanpa pertolongan mereka mungkin juga rombongan itu akan ditangkap oleh kaki tangan kompeni yang terkenal kejam. Di sebuah tempat yang teduh, rombongan Bapak Kujati beristirahat melepaskan lelah. Untuk mengenang perjalanan mereka yang penuh dengan kendala itu, Bapak Kujati menamakan daerah tandus yang pernah mereka lewati dengan sebutan Semengko, artinya segan hidup. Begitu juga di tempat mereka kehilangan arah ketika dikejar kompeni, Bapak Kujati menamakan Tegundi, Dalanku Endi. Sedangkan tempat di mana mereka istirahat setelah menyeberangi sungai dinamakan Semambung, tersenyum minta diambung. Rombongan Bapak Kujati kemudian meneruskan perjalanan. Ketika tiba di suatu tempat yang berada di tepi sebuah desa, kembali rombongan tersebut dihadang oleh gerombolan orang yang tidak dikenal. Gerombolan yang diperkirakan berjumlah 40 orang itu semuanya berseragam hitam, dengan menyandang senjata tajam di tangan masing-masing orang. Pengikut Bapak Kujati ketakutan, namun Bapak Kujati berkata, "Tenang, kita tidak melakukan kesalahan apa-apa. Yang penting kita harus tawakal. Allah Ta'ala senantiasa melindungi hambanya yang berjalan di jalan yang benar." Kita hadapi mereka dengan hati tabah. Dengan menghunus pedangnya yang tampak mengkilat diterpa sinar matahari, salah seorang gerombolan itu yang mungkin juga pemimpinnya maju selangkah sambil berteriak, "Serahkan saja barang bawaan kalian kepada kami. Kalau tidak mau, kami tidak segan-segan untuk membunuh kalian." Bapak Kujati tersenyum dan dengan tegas menolak permintaan gerombolan itu. Terjadi perang mulut dan diakhiri dengan adu tenaga. 5 orang pengikut
Pakujati melawan 40 anggota gerombolan. Pada mulanya Mbah Pakujati merasa kewalahan menghadapi musuh sebanyak itu, sehingga sedikit keteteran. Musuh sebanyak itu semakin berada di atas angin. Tak pelak lagi Mbah Pakujati terpaksa mengeluarkan senjata pamungkasnya yang berupa selembar ikat kepala. Ikat kepala hitam itu diobat-abitkan ke sana kemari dengan hebatnya sehingga satu persatu anggota gerombolan itu tersungkur dan terkapar di tanah dengan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Dalam waktu singkat 40 orang itu tidak ada yang berkutik lagi karena kematian mereka relatif dalam waktu bersamaan. Maka daerah itu kemudian hari dinamakan Bareng. Daerah yang bermula tidak aman dan selalu kacau kini aman kembali. Situasi yang aman tentram itu disebut rejo dalam bahasa Jawa, sehingga daerah yang belum punya nama itu oleh Mbah Pakujati dinamakan Sidorejo II. Pada saat pertempuran sengit antara Mbah Pakujati dengan perampok-perampok itu, banyak sekali penduduk yang menyaksikan. Tua, muda, laki, perempuan. Mereka berdiri berjajar dengan wajah cemas dan kekaguman. Saking tercengangnya para penduduk itu sehingga tempat itu kemudian hari terkenal dengan nama Jarebeng atau berdiri tercengang. Perjalanan diteruskan. Kali ini mereka lebih berhati-hati dan waspada, mengingat beberapa peristiwa belakangan telah menghalangi perjalanan mereka. Seperti kita ketahui, pada zaman dulu jalanan tidak semulus sekarang. Yang ada hanya jalanan setapak dan tidak rata sehingga pejalan kaki harus berhati-hati. Pada suatu perjalanan mereka harus terhenti karena istri Mbah Pakujati tiba-tiba salah satu kakinya terkilir akibat tersandung batu. Terkilir juga disebut jego, sehingga daerah di mana istri Mbah Pakujati terkilir disebut jego. Tidak ada yang mengira kalau sakit yang sepele itu dapat menyebabkan istri Mbah Pakujati harus berbaring lama. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menyembuhkan sakitnya. Namun seperti peribahasa, manusia berhak untuk merencanakan, tetapi Allah juga yang menentukan. Istri Mbah Pakujati akhirnya dipanggil oleh penciptanya. Bersamaan dengan wafatnya Mbah Putri, sebutan untuk istri Mbah Pakujati. Suasana daerah tinggal sedang kacau. Di sana-sini terjadi pemberontakan terhadap company, sehingga siang malam selalu digeledah oleh company. Orang-orang tidak berani keluar rumah. Itulah yang mengakibatkan jenazah Mbah Putri hingga 3 hari tidak segera dapat dikuburkan. Konon jenazah Mbah Putri mengering sehingga kulitnya mengelupas, sehingga tempat itu disebut dengan dusun Kletek. Selain keanehan itu, ada lagi keanehan yang lain. Di sekitar jenazah Mbah Putri tiba-tiba tumbuh tanaman bunga yang baunya sangat harum. Bau harum itu menyebarkan kemana-mana. Daerah di mana tumbuhnya bunga kini bernama taman, dan tempat orang banyak yang mencium bau harum itu dinamakan Junwangi. Akhirnya Mbah Putri dimakamkan di suatu tempat. Mungkin mereka menganggap orang yang telah meninggal itu manusia keramat, maka tempat itu pun kemudian hari terkenal dengan nama Keramat. Atas wafatnya sang istri, hidup Mbah Pakujati sedikit masgul. Namun sebagai ulama yang tawakal, peristiwa menyedihkan itu segera berlalu. Rombongan yang telah berkurang 1 orang itu kemudian melanjutkan lagi perjalanannya ke arah tenggara dan akhirnya terdampar di daerah bernama Pasuruan. Kebetulan pada waktu itu Kadipaten Pasuruan dipegang oleh adipatinya yang bernama Untung Suropati. Dalam sejarah, Untung Suropati adalah salah satu adipati di pesisir utara yang sangat menentang keberadaan Belanda di Indonesia. Di suatu tempat yang sepi, rombongan Mbah Pakujati dihadang oleh rombongan company yang sedang berpatroli. Padahal pada saat itu Mbah Pakujati dan kelompoknya sedang persis berada di tengah sebuah jembatan. Terjadi pertempuran sengit. Berkat kesaktian Mbah Pakujati, hampir semua company tewas di tangan Mbah Pakujati, sedangkan sisanya melarikan diri terbirit-birit. Beberapa mayat serdadu company tidak lagi berkepala akibat ditebas oleh pedang Mbah Pakujati.
Rata-rata tingginya tubuhnya sama saja. Sehingga kemudian hari, jembatan dan kali di bawahnya disebut Kali Gembong. Jembatan kini lokasinya di sebelah timur Pasar Pasuruan. Mbah Pakujati berencana menetap di suatu daerah yang aman. Sebelum menetap, Mbah Pakujati harus minta izin dulu pada penguasa setempat. Izin tersebut disebut rekes, sehingga kemudian hari terkenal dengan sebutan rekesan. Kurang lebih 100 hari Mbah Pakujati dan kelompoknya menetap di daerah itu. Kini jiwa pengembara sang ajengan tidak dapat dibendung. Penduduk rekesan sangat merasa berat ditinggalkan oleh Mbah Pakujati. Sebab dari beliaulah mereka memperoleh ilmu agama Islam. Namun Mbah Pakujati bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini perjalanan Mbah Pakujati menuju ke arah selatan, kemudian berbelok ke timur. Di sebuah hutan kecil di tengah panas matahari yang terik, rombongan Mbah Pakujati beristirahat di bawah sebuah pohon besar dan rindang. Saat mereka mengeluarkan tempat minumnya, ternyata airnya telah habis. Tenaga mereka seakan telah terkuras sehingga niat untuk mencari air mereka batalkan. Apalagi pada ketika itu panas matahari sangat menyengat kulit. Mereka duduk-duduk dengan tubuh lemas, seolah-olah telah kehilangan otot-ototnya. Mbah Pakujati merasa iba dan kasihan terhadap para pengikutnya. Beliau tidak ingin para pengikutnya patah semangat gara-gara kehausan. Mbah Pakujati duduk tafakur sambil mengheningkan cipta. Setelah itu beliau berdiri dari duduknya. Tanpa disengaja, tiba-tiba keris yang tersandung di pinggirnya terjatuh ke tanah. Lagi-lagi peristiwa aneh terjadi. Keris yang jatuh itu menancap di tanah berdiri tegak. Dari bawah ujung keris itu tiba-tiba menyembur butiran-butiran air. Semakin lama semakin besar dan memancar deras. Sumber air itu menggenang, sehingga menciptakan sebuah tempat untuk mandi. Tempat di mana air memancar itu berada kemudian hari bernama Belik Lanang. Sedangkan hutan kecil di sekitar belik tersebut disebut dengan Desa Wonojati. Setelah Mbah Pakujati minum sepuas-puasnya, rombongan melanjutkan lagi perjalanan ke arah selatan. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang aman dan tenang. Di tempat itu terdapat beberapa makam leluhur dan orang-orang soleh. Ternyata di situ juga terdapat sebuah komplek pondok pesantren yang cukup luas. Tempat di mana terdapat makamnya di kemudian hari terkenal dengan nama Kebon Candi atau tempat-tempat arwah leluhur. Mbah Pakujati tertarik sekali akan adanya pondok pesantren di situ. Mungkin untuk menambah ilmu agamanya, Mbah Pakujati dan rombongannya ikut berguru, istilahnya menjadi santri. Pada suatu hari saat Mbah Pakujati sedang asik membersihkan rumput di sekitar pondok, tiba-tiba ada seorang lelaki gagah perkasa dengan pakaian kebesaran turun dari atas kudanya dan dengan nafas tersengal-sengal mendekati tempat Mbah Pakujati berada. Laki gagah itu tak lain adalah Untung Suropati yang terpaksa melarikan diri dari kejaran Belanda dan serdadu-serdadunya. "Ada apa, Den?" tanya Mbah Pakujati yang juga ikut tergopoh-gopoh. Dengan wajah ketakutan, laki-laki gagah itu menjawab bahwa dia sedang dikejar Belanda yang berpasukan lengkap. Saat itu, laki-laki itu sendiri terpisah dari rombongannya. Keadaannya sudah sangat kritis dan terjepit. Terdengar dari arah yang tidak terlalu jauh derak kaki kuda menuju ke arah pondok. Dari wajah laki-laki gagah itu, Mbah Pakujati tahu kalau sedang berhadapan dengan orang memiliki kedudukan tinggi dan terhormat. Tanpa pikir panjang lagi, dipegangnya lengan laki-laki itu dan segera dimasukkan lengan celananya ke sebelah kanan, sedangkan kudanya disembunyikan di lengan sebelah kiri. Seketika itu tidak ada tempat bekas-bekasnya, sehingga seketika rombongan serdadu kompeni datang tidak menemukan buruannya. "Hai orang yang sedang babat rumput, kamu tahu kemana larinya laki-laki berkuda yang aku lihat belok ke arah sini?" tanya komandan serdadu itu kepada Mbah Pakujati.
Bapak Kojati yang sedang meneruskan pekerjaannya itu menatap Rama dan menjawab, "Maaf Tuan, saya sudah sejak tadi di sini, tapi saya sama sekali tidak tahu ada orang masuk ke sini." "Bohong, orang itu pasti masih di sekitar sini. Tadi kulihat jelas kalau orang itu belok ke sini. Geledah tempat ini," seru komandan. Hingga siang hari tidak ditemukan orang yang dicarinya. Serdadu kompeni itu pun kembali ke markasnya dengan rasa heran. Setelah situasi aman kembali, Untung Suropati dikeluarkan dari persembunyiannya. Setelah mengucap terima kasih, laki-laki gagah itu pun melanjutkan perjalanannya. Cukup lama Bapak Kojati mondok di pondok Kebon Candi. Pengasuh pondok sangat menyayangi Bapak Kojati, juga sayang sekali pada putranya Bulkio. Karena kejujurannya, Bulkio diangkat jadi lurah pondok. Ternyata Bulkio adalah seorang pemuda yang tekun dalam mencari ilmu dan sifatnya yang sangat jujur. Dari sifat baik itulah kemudian Bulkio diambil sebagai menantu oleh gurunya. Istri Bulkio bernama Nimas Mariam. Kedua mempelai itu hidup rukun hingga hari tuanya. Sejak menghilangnya Untung Suropati dari kejaran Belanda, pondokan selalu diawasi oleh Belanda dan mata-matanya, sehingga suasananya tidak seaman dulu. Kompeni masih merasa curiga kalau buruannya masih bersembunyi di tempat itu. Atas anjuran guru dan tetua lainnya, Bapak Kojati disarankan pindah ke tempat lain yang lebih aman dan tidak selalu dimata-matai Belanda. Tidak ada jalan selain keluar dari wilayah pondokan Kebon Candi. Selain menyelamatkan diri, tapi juga dapat ikut menciptakan rasa aman dan tentram penghuni pondok. Kembali rombongan Bapak Kojati meneruskan pengembaraannya ke arah timur, hingga sampailah di daerah yang bernama Winongan. Tepat tiba di tepi sungai Bandaran yang masih belum ada jembatannya. Bapak Kojati mengumpulkan anggota rombongannya yang terdiri dari Bapak Kojati sendiri, Bulkio dan istrinya, kedua muridnya yaitu Mukio dan Karsimo, serta Eruswadi. Keenam orang itu duduk di atas hamparan tikar. Pada mulanya mereka berenam mengadakan semacam perdebatan tentang ilmu agama yang pernah dianut di Kebon Candi. Setelah itu Bapak Kojati berkata dengan penuh wibawa, "Sekarang aku ingin mencoba kesetiaan kalian atas diriku. Aku punya cara untuk mengujinya, yaitu kalian harus melompati sungai ini ke arah seberang sana. Hasilnya nanti akan jelas. Siapa yang tidak sanggup melompati dengan baik, maka itulah orang yang harus terpisah denganku. Masing-masing orang punya alitan sendiri-sendiri. Jadi siapa orang yang dapat melompati sungai ini berarti satu aliran denganku. Sedangkan yang tidak dapat berarti punya aliran lain yang tidak sepaham denganku." Uji coba pun dimulai. Ternyata orang yang tidak dapat melompati sungai itu adalah Eruswadi, sehingga dia harus meninggalkan rombongan itu menuju ke daerah aman arah selatan. Disitulah dia bermukim. Lambat laun desa tempat Eruswadi bermukim dinamakan Diunan atau Madiun, sebab Eruswadi tanah kelahirannya di Madiun. Sedangkan Bapak Kojati dan kelompoknya menetap di sebelah timur sungai, di tempat baru mendirikan pondok pesantren dan padepokan. Pada suatu hari terjadi bencana alam, yaitu Sungai Winongan yang meluap, sehingga terjadi bencana besar. Banjir besar di sekitarnya terjadi. Antara lain, air itu mengalir ke arah timur sehingga nyaris mendekati makam keramat Haji Soleh. Kembali Bapak Kojati harus berbuat sesuatu agar air banjir itu tidak menambah hingga ke arah makam. Segera beliau menuju ke arah sungai dan sebuah kayu jati dia tancapkan di tengah sungai yang bergejolak itu. Atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, air yang tadinya mengalir ke arah makam tiba-tiba kembali ke arah barat, sehingga makam Haji Soleh tidak diterjang banjir apapun. Di tempat di mana air kembali ke sungai sekarang terkenal dengan nama Kali Pedot. Dan desa tempat bermukim Bapak Kojati banyak pendatang baru sehingga desa itu pun dinamakan Desa Bandaran atau tempat persinggahan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan,
dan tahun pun bergerak merangkai sebuah masa hingga berbagai pengalaman pahit getir sebagai mubalik merupakan tempaan hidup yang harus dijalani setiap saat. Nama Mbah Pakujati semakin semerbak bagaikan sekuntum bunga yang harum baunya. Mungkin karena beliau berasal dari daerah Jawa bagian barat, maka namanya pun tersebar hingga pelosok Jawa Tengah dan sekitarnya. Santrinya berdatangan dari daerah barat, ada dari Kebumen, Trenggalek, dan sebagainya. Di kawasan bantaran itulah Mbah Pakujati menetap dan menyebarkan ilmunya. Dan di tempat itu pula Mbah Pakujati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimakamkan di Duku Talang. Sepeninggal Mbah Pakujati, santri-santrinya bagaikan anak ayam kehilangan anak induknya. Bulkiyo, satu-satunya putra Mbah Pakujati yang seharusnya menggantikan kedudukan Mbah Pakujati, tidak memiliki wibawa sebesar wibawa Mbah Pakujati. Para santri itu pun memilih pulang ke kampung masing-masing. Para alumni Mbah Pakujati salah satunya mendirikan pondok pesantren di Kebumen. Untuk mengenang jasa gurunya, mantan santri yang kini mendirikan pondok sendiri itu menamakan pondok pesantren Pasuruan II. Kepemimpinan pondok dilanjutkan oleh Dimas Bulkiyo yang berdampingan dengan istri tercinta Nimas Mariam. Mereka dikaruniai putra sebanyak 8 orang. Salah seorang putra-putrinya dijodohkan dengan Mukiyo, yaitu salah seorang pengikut ayahnya yang berasal dari Kebumen. Di kemudian hari, nama Mukiyo tidak lagi menghiasi dirinya, sebab ia lebih terkenal dengan nama Kiai Zainal, salah seorang pengasuh pondok. Salah seorang santri Mbah Pakujati yang berasal dari Kebumen yang bernama Karsimo meneruskan pengembaraannya ke arah timur. Di sebuah daerah yang rata-rata penduduknya yang belum mengenal agama dan peri kemanusiaannya masih rendah, Mbah Karsimo berusaha merintis sebuah padepokan yang diharapkan dapat memperbaiki akhlak warga yang sangat dikutuk oleh Tuhan. Kelakuan para warganya saat itu tak ubahnya seperti perilaku hewan. Pembunuhan sering terjadi antar warga. Salah sedikit maupun banyak harus diakhiri dengan saling membunuh, sehingga pembunuhan manusia atas manusia tak ubahnya seperti membunuh kambing. Konon kata orang dari kata kambing itulah akhirnya tempat itu dinamakan Kambingan. Para santri mantan murid Mbah Pakujati ada juga yang mendirikan pondokan di daerah selatan. Mereka bermukim di daerah yang kini bernama Pandansari, atau dalam bahasa Jawa berarti kebun sing arum. Misi utama dalam pendidikan yang diberikan oleh Mbah Pakujati ialah akhlakul karimah dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Kitab yang menjadi pegangan ialah kitab amanah yang diwariskan oleh leluhurnya dari Cirebon, yaitu kitab usul As-Samarqandi. Kitab tersebut masih asli dan ditulis tangan. Dari kitab itu pula Mbah Pakujati mengkaji ilmu, sehingga dirinya memperoleh hidayah, maunah, dan kelebihan-kelebihan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Mbah Pakujati yang sering ditularkan kepada anak, cucu, dan santri-santrinya ialah dadiya wong sing abdi luhur lan tansah ngasurake suwiwine, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, winangun iman lan tetep waspada. 6 wasiat Mbah Pakujati. Yang pertama, wedi marang Allah pangerane tohir batin ing wektune ijen srawung. Yang kedua, ngucap kang bener ing waktu muring lan ayem. Yang ketiga, ajeng ibadahi ing waktu sregep lan sungkan. Yang keempat, jujur prasaja marang sadingan kanca lan musuh. Yang kelima, mejono prasaja ing tingkah sugih lan mlarat. Yang keenam, lega lila marang bantume pangeran Allah ing wektu susah lan bungah jer matine pinaringan bagus pungkasan netepi iman agama Islam tauhid marang Allah pangeran. Sebagai penerus dan sebagai generasi langsung dari almarhum Mbah Pakujati, maka sudah seharusnya kita mewarisi ilmunya yang penuh dengan ajaran luhur demi keselamatan dunia maupun akhirat.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ridho, inayah, maunah, hidayah maupun rahmatnya